Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aroni SPD. Saya merupakan guru di SD Negeri 49 Keroy, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Dan saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pada hari ini, Selasa 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar. Selamat menyaksikan. Atas menggapai bintang, bangun ke samping burungnya terbang, bangun ke depan ikan berenang, duduk yang hati siap berdoa. Takut-takutan taman di hutan, burung-burung taman di gunung. Pelajaran kita yaitu tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Sekarang anak-anak coba lihat di buku halaman 55 tentang rantai makanan ya. Sekarang anak-anak baca di buku tentang rantai makanan. Silakan anak-anak baca. Rantai makan. Coba. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk digunakan oleh makhluk hidup yang mulai dan berkumpul makan membusuk. Betul salah? Tepuk tangan untuk kelompok D. Ya. Untuk kelompok 1 siapa? Oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus, Yaitu jadi jamur. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 lagi. Coba. Ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Tadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup mengurai dan bercampur dengan tanah berbentuk humus. Yaitu menjadi jamur. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dulu kita akan mengisi pokok pikiran paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 ya. Perhatikan ada kan di dalam buku. Sekarang siapa yang mau bertanya tentang rantai makan tadi? Ya. Kalau tidak, kita akan mengisi lembar LKPD 1 ya. Ada yang susah tentang paragraf pertama, kedua? Silakan dikerjakan bersama berkelompok. Ada yang kesusahan kelompok 1?
dua ada yang kesusahan? Ya, kerjasamanya ya. Satu kelompok, satu aja tapi kerjasama. Kelompok satu udah selesai? Dua? Kelompok tiga? Nah, coba dulu. Ibu mau tanya ya. Dalam paragraf pertama, apa? Coba untuk kelompok dua. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan ulat, ulat dimakan oleh burung elang. Betul salah? Tepuk tangan untuk kelompok dua. Nah, sekarang untuk paragraf kedua. Coba silakan kelompok satu yang menjawab. Di lautan yang menjadi produser adalah Phytoplankton. Betul dan tetap. Betul salah? Silakan tepuk tangan. Nah, untuk paragraf 3. Kelompok 3 nih. Silakan. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makanan dan dimakan tersebut. Betul salah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi paragraf keempat lagi. Silakan kelompok 2. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu penguraian. Jadi penguraian. Betul salah? Betul. Jadi dijawab untuk paragraf keempat dijawab kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi setelah dibaca kelompok masing-masing, silakan dikumpul ya ke depan. Dikumpulkan hasil itu. Lihat tentang konsumen 1, konsumen 2, Konsumen 3, dan konsumen 4. konsumen 4. Setelah kita pelajaran kita tadi, jadi lihat keterangan tentang rantai makan di atas sebagai berikut. Coba kelompok 2 baca. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula oleh tumbuhan. Makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Ya, tumbuhan produksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula oleh tumbuhan. Makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Yang nomor 2, silakan kelompok 3 dibaca. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Adalah tikus ya. Jadi nomor 2, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan produksi. Contohnya konsumen tingkat 1 adalah tikus. Coba nomor 3 kelompok 1. Coba dibaca. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh, hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Jadi contohnya hewan konsumen tingkat 1 adalah ular ya. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan karnivora yang akan
dimakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Tingkat 1 agar dapat bertahan hidup. Contohnya hewan konsumen tingkat 1 adalah ular. Yang keempat, kelompok 2. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Jadi burung elang ya, konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Contohnya hewan konsumen tingkat 2 adalah burung elang. Jadi burung elang yang tingkat keduanya. Nomor 5. Kelompok 3. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah di mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Tumbuhan seperti rumput. Seperti tadi ya, seperti ular tadi membusuk menjadi jamur atau ya. Nomor 5, pada saat konsumen tingkat 3 mati. Berarti yang ular tadi ya, yang burung elang ya, tubuhnya akan membusuk. Tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Jadi jamur yang tadi ya. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Rumput tumbuh menjadi subur sehingga menghijau ya. Nah, jadi sudah dibaca semua untuk semuanya. Jadi setelah Ibu jelaskan tentang uraian tadi, anak-anak sudah kan membaca kan tadi ya. Jadi sekarang Ibu akan memberi atau kita akan mengisi LKPD 2 IPA tentang rantaian makanan ekosistem. Jadi anak-anak silakan isi LKPD 2-nya yang telah kita pelajari tadi ya. Sudah kelompok 1? Selesai dua-duanya dikerjakan? Berarti Ibu akan melihat atau memperagakan hasil kelompoknya masing-masing ya. Seperti perwakilan 1, umpamanya kelompok 1 maju ke depan memperagakan hasil kerja kelompoknya. Sekarang coba dari kelompok 1 maju ke depan. Hai, nama saya Kevin Suryanggara. Saya akan membacakan LKPD 2 tentang ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati lalu menjadi jamur. Mengurai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itulah hasil dari kelompok 1 ya. Sekarang untuk kelompok 2, silakan perwakilannya dari kelompok 2, silakan maju ke depan. Saya Nafia Sarif. Saya perwakilan dari kelompok 2 tentang ekosistem
Kelinci dimakan serigala. Serigala mati menjadi jamur atau semuraian. Ingat itu untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, silakan perwakilan dari salah satu kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Manusia, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin membacakan LPKD 2 tentang ekosistem sungai. Lumut dimakan udang kecil, kemudian udang kecil dimakan ikan dimakan ular sungai, dan ular sungai menjadi pengurai. Silakan ada dengar untuk kelompok 3. Nah, Silakan tepuk tangan. Jadi teman LPD 2 tadi sudah diuraikan ya, sudah dijelaskan oleh tiap kelompok. Satu aja. Setelah kita mengerjakan LKPD 1 tadi, kita mau lihat hasilnya ya per kelompok. Yang mendapat nilai bagus, ada yang bagus, ada yang sedang. Jadi sekarang yang mendapat nilai 85 adalah kelompok 2. Yang mendapat nilai 80 adalah kelompok 3. Yang mendapat nilai 80 juga adalah kelompok 1. Untuk hasil kelompoknya Ibu akan bagikan. Untuk kelompok 3, dilihat hasilnya. Kelompok 2. Jadi kelompok 2, kelompok 1, ini kelompok 3 ya. Semua dilihat hasil kerjanya ya tadi ya. Tiap kelompok udah mendapat nilai ya. Kelompok berapa tadi yang dapat 85? Kelompok 2 mendapat 80. Kelompok 3 sama 1 ya. Kelompok 3, kelompok 1 sama-sama 80. Nah, setelah Ibu nilai hasil kerjanya tadi LK1 LK2, sekarang Ibu akan bertanya, apakah sudah mengerti pelajaran tentang apa tadi? Rantai makanan. Coba anak-anak silakan. Ada yang bertanya? Ibu, Ya, silakan. apa itu produsen? Ya, produsen. Coba yang kelompok lain. Yang mau bertanya, silakan. Silakan. Apa itu ide pokok? Ide pokok ya, kelompok 1. Kelompok 3, coba. Silakan bertanya, silakan. Apa itu produsen 1, produsen 2, produsen 3, dan produsen 4? Jadi yang kelompok 2 menanyakan tentang Apa itu produsen? apa itu produsen. Coba untuk kelompok lain bisa yang menjawab? Silakan. Kelompok 1 coba jawab. Produsen adalah coba yang lain kelompok 1. Ya, kelompok 2
tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Nah, itu produsen berarti tumbuhan hijau yang sangat kecil. Ukurannya dan melayang. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Apa yang maksud dengan ide pokok? Coba silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan mana? Ide pokok, silakan. Ide pokok adalah kalimat atau sebuah inti dalam sebuah kata. Nah, kalimat sebuah inti dalam satu paragraf. Untuk pertanyaan ketiga, coba silakan kelompok 2. Kelompok 2 ini. Oh, kelompok 1. Kelompok 1, jawab. Apa yang pertanyaan tadi? Apa yang dimaksud dengan produsen, konsumen 1? Konsumen 2. Coba silakan untuk kelompok 1 dijawab. Silakan bantu temannya. Kelompok 2. Coba kelompok 3 yang jawab. Konsumen 1 dimakan. Konsumen 1 dimakan konsumen 2. Konsumen 2. Produsen dimakan konsumen 1. Konsumen 1 dimakan konsumen 2. Konsumen 2 dimakan konsumen 3. Konsumen 3 dimakan konsumen 4. Penguraian. Jadi hasilnya ada terakhir ada penguraian. Jadi setelah bertanya sudah semua kita jawab. Sekarang anak-anak yang mana yang belum jelas tentang pelajaran kita? Apa pelajaran kita tadi? Penguraian rantai makanan. Apa maksud dengan rantai makanan tadi? Proses nah, sebelum Ibu untuk pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberi tugas ya atau PR di rumah. Nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, sudah dikerjakan untuk PR di rumah. Anak-anak diberi tugas untuk membuat dari karton, membuat rantai makanan ya. Tentang ekosistem sungai, ekosistem hutan dan ekosistem sawah ya. Itu tugas anak-anak di rumah, bikin dari karton. Semoga nanti kan bisa kan? Semangat. Semangat. Jadi nanti dikumpulkan itu kertas karton yang Ibu suruh tadi. Bisa? Bisa. Sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Karena sudah selesai kita belajar hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh.